Selamat hari Minggu, Jemaat GKI Arca Manik yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita hari ini dengan bersyukur pada Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ 7. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita mendasari ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian. Dan besertamu juga. Perumpamaan tentang penabur seringkali kita dengar sebagai umat Kristen. Bahkan mulai dari sejak kita sekolah minggu kita sudah mendengar tentang penabur yang disebutkan di dalam Injil. Kisah penabur menjadi kisah yang menarik. Bahkan kisah ini sering disampaikan menjadi pesan tentang pertumbuhan hidup sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus. Hari ini, jika kita mendengar perumpamaan ini, apa yang menjadi respon kita? Pernahkah kita bertanya, siapakah saya dalam perumpamaan tersebut? Benih yang jatuh di pinggir jalan? Benih yang jatuh di tanah berbatu? Di semak berduri? Ataukah kita benih yang jatuh di tanah yang baik? Kebanyakan orang akan menjawab di tanah yang baik. Atau mungkin ada yang menjawab di dalam hatinya, di tengah semak berduri. Karena merasa kehidupan ini selalu ada persoalan yang membuat kita sulit. Seringkali membuat kita berkompromi untuk melaksanakan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali untuk melihat firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang kita dengar dan kita renungkan. Hendaknya firman itu menghasilkan yang terbaik. Dan kita harus berjuang menjaga firman itu agar bisa ditaburkan di tanah yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kemudian berbuah sesuai yang diharapkan Tuhan. Mari kita menyanggupi panggilan Tuhan dengan satu pujian dari NKB 204, Di Dunia yang Penuh Cemar. Hiduplah saleh dan
Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan menanti kita dengan kejujuran hati kita, mengakui keberadaan kita di hadapannya. Dengan satu nyanyian Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie Marilah bagi kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Pada waktu itu engkau berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh,
Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpuji Allah Bapa, Sang Khalik semesta. Betapa agung hikmatnya, karyanya pun megah. Terpuji Yesus Kristus, Dialah penebus. Kurbannya sungguh mulia, sempurna dan besar. Terpuji Roh Kudus, penolong yang teguh, penuntun umat manusia ke rumah yang kekal. Terpujilah Tritunggal di atas tatanya. Baginya madah dan mazmur tetap selamanya. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kembali kami diberi kesempatan untuk duduk diam bersama-sama dengan umat-Mu di segala tempat. Kami bersyukur juga Tuhan kami boleh hadir di dalam persekutuan jemaat GKI Arca Manik. Kini tiba saatnya Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang telah Tuhan kumpulkan. Kini kami mau datang secara pribadi untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mau memberikan Roh Kudus untuk menolong kami, menolong lektor yang akan menyampaikan, menolong hamba-Mu ini juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah mereka boleh dipakai di dalam kesempurnaan yang Tuhan berikan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang boleh diberikan, boleh sampai di dalam kehidupan kami, tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi benih yang baik bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu, dan kami siap untuk merenungkannya, dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya pasal 55 mulai ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh
pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang mendengarkan doa. Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya, penuh berisi air, batang airnya Allah. Kau sediakan gandum bagi mereka, Kau mengairi alur bajaknya, Kau membasahi gumpalan tanahnya, dan dengan dirus hujan Kau pun menggemburkan tanahnya. Kau berkati semua tumbuhannya. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak, tanah gurun pun menitik, bukit bersorak-sorai, padang rumput berpakaikan kambing domba. Melembah semua subur berselimutkan gandum, semuanya bersorak dan bernyanyi. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Pembacaan surat Roma pasal 8 mulai ayat 1.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya ke-13 dimulai dari ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juli, udah minggu kedua. Jika kita mau melihat, sudah setengah tahun kita menjalani tahun 2020. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk melihat kembali tentang panggilan hidup kita menjadi seorang Kristen. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari menjawab dalam hati masing-masing, atau mungkin nanti setelah ibadah bisa sharing dengan keluarga, dengan orang yang terkasih. Sharinglah, apa sih tujuan utama kita menjadi Kristen? Apa yang menjadi tujuan utama kita menjadi Kristen? Ada yang menjawab, karena saya Kristen sejak kecil. Ada yang menjawab, saya menjadi Kristen karena Tuhan telah menyapa saya. Tuhan telah memanggil saya melalui peristiwa-peristiwa yang membuat kita tersadar, membuat kita bertobat. Atau sampai sekarang kita masih bertanya-tanya, kenapa saya menjadi Kristen? Karena pasangan hidupkah? Atau karena apa kita bisa menjadi Kristen dan bertahan hingga hari ini? Minimal di tahun 2020, kita sudah setengah tahun menjalani tahun ini dan kita menjadi Kristen. Di tengah pandemi seperti ini kita bersusah payah mempertahankan iman kita walaupun kita harus beribadah secara online. Tentu tidak mudah. Jika kita beribadah bertatap muka, kita bisa sharing dengan bertemu dengan siapapun, bahkan bertemu dengan pendeta kita di saat kita mengalami kesulitan, kita bergumul, kita bisa bertemu dan bisa sharing dengan enak. Tapi saat ibadah secara online, kita harus berjuang secara sendiri dengan iman kita. Apa yang menjadi tujuan kita bertahan menjadi Kristen? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk melihat kembali. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa para murid saat itu, para murid Tuhan Yesus tentunya, diakui tampaknya tidak sepenuhnya merasa senang menjadi murid Tuhan Yesus. Jika ada 12 murid, minimal 12 murid yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan Yesus, 12 murid ini tidak sepenuhnya mereka merasakan sukacita sampai akhir mengikut Tuhan. Satu tokoh yang paling kita kenal, Yudas. Kemudian Petrus, lalu Thomas. Itu sudah ada 3 dari sekian murid Tuhan Yesus. Karena apa? Ada yang mengatakan ketidakpuasan mereka karena mereka mendapati realita yang tidak sama dengan apa yang mereka bayangkan. Saat mereka mendapat panggilan dari Tuhan Yesus dan mereka mendengar berita tentang Tuhan Yesus, mereka memiliki harapan bahwa sosok yang memanggilnya ini adalah menjadi guru besar, menjadi seorang raja di dunia. Apalagi saat mereka melihat mujizat dan kuasa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka takjub. Mereka mengharapkan orang ini akan menjadi pemimpin dan aku akan menjadi orang yang besar di dalam masyarakat. Orang Israel, bangsa Israel pada saat itu sangat menjunjung tinggi kedudukan. Di saat seseorang bisa mendapatkan tempat di masyarakat, dihormati, mereka sangat berbangga. Apalagi saat Tuhan Yesus menawarkan keselamatan, berita keselamatan. Sehingga tidak heran beberapa murid Tuhan Yesus memperebutkan siapa yang akan duduk di sebelah kanan, siapa yang akan duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Tuhan Yesus menuai musuh begitu banyak. Bahkan Tuhan Yesus sempat kabur dari kerumunan orang karena ingin menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan diri dari amukan massa. Bahkan di detik terakhir, Petrus menyangkali Tuhan Yesus karena mendapati guru yang dihormatinya harus ditangkap, harus disiksa. Mengalami kehinaan yang luar biasa. Gambaran indah tentang menjadi pengikut Tuhan Yesus runtuh seketika. Apa yang mereka dapatkan? Mereka harus menjalani iman mereka dengan susah payah. Bahkan di dalam surat Roma, mereka harus berjuang mempertahankan iman mereka.
Hidup di tengah masyarakat yang begitu menggoda, begitu menekan mereka. Injil Matius pasal yang 13 yang menjadi bacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan melalui perumpamaan bahwa mengikut Tuhan, mengikut Yesus bukan suatu hal yang enak. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kenyamanan di dalam dunia. Ingatlah itu, Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan berada di sorga kelak, berada di kehidupan nanti bersama dengan Tuhan Yesus, bukan di dunia ini. Tuhan Yesus tidak menawarkan kenyamanan secara jasmani, menawarkan harta benda, menawarkan kekuasaan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Kita tahu itu yang sangat disukai Tuhan Yesus untuk memakai perumpamaan dalam menyampaikan ajarannya, menyampaikan firman-Nya. Dan bahkan kita tahu Tuhan Yesus adalah seorang pengkhotbah yang sangat ahli. Dia memakai segala kesempatan dimanapun bisa menjadi mimbar Tuhan Yesus. Tidak seperti sekarang ini, kita mendengarkan khotbah harus di mimbar, harus di sebuah gereja. Bayangkan jika Tuhan Yesus hadir di zaman ini. Tuhan Yesus mungkin bisa berkhotbah di mall, bisa berkhotbah di tempat parkir, dimanapun. Tuhan Yesus bisa memakai, menjadi mimbar dia menyatakan firman-Nya. Tuhan Yesus menyatakan, menceritakan tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan ini bukan sebuah perumpamaan yang dikarang oleh Tuhan Yesus. Bahkan penulis Injil Matius mengakui bahwa Tuhan Yesus memanfaatkan apa yang beredar di masyarakat dan juga memanfaatkan apa yang menjadi latar belakang masyarakat yang dihadapi Tuhan Yesus saat itu. Kisah penabur bukan suatu hal yang asing. Sehingga Tuhan Yesus memakai kisah penabur dengan harapan apa yang menjadi pesannya bisa lebih dalam, bisa lebih diingat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyangkali. Firman yang ditaburkan tidak sepenuhnya akan kembali dengan buah. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, benih yang ditaburkan oleh penabur bisa saja jatuh di tanah yang kering. Bisa saja jatuh di tanah yang berbatu-batu, jatuh di tengah semak berduri. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bisa jadi benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah kering diceritakan, dijelaskan di dalam Injil Matius seperti benih yang ada di atas permukaan dan kemudian menarik perhatian burung dan kemudian dimakan burung habis, tidak menghasilkan apapun. Ini berbicara tentang mereka yang tidak siap mendengarkan firman Tuhan. Datang ke gereja terburu-buru, tidak mempersiapkan diri, bahkan saat hadir di gereja pun pikirannya melayang-layang. Entah mungkin karena persoalan hidup, entah karena memikirkan apapun, atau mungkin bangun terburu-buru sehingga tidak siap dan posisi kita masih ngantuk. Saya pernah mengagetkan orang di hari yang sama 2 kali di dalam jam ibadah yang berbeda. Orang kaget saat saya mengatakan shalom. Benar-benar terbangun. Dan saat yang satunya lagi tergaget di tengah khotbah saat saya melakukan aplikasi, tanpa disadari saya menggebrak mimbar. Dan saya takut sekali kualat karena orang ini adalah seorang oma. Dia sampai terbangun, matanya terbelalak dan sampai posisi hampir jatuh dari tempat duduknya. Dan itu terekam. Ada beberapa orang yang menyimak dari CCTV dan kemudian hari Seninnya ditonton kembali, mereka menertawakan saya. Hati-hati, kamu nanti kualat sama oma ini. Inilah contoh benih yang ditaburkan di tanah kering di jalan setapak. Sia-sia. Boro-boro nyantol, hilang. Pulang ditanyai firmannya apa? Lupa. Kemudian bagaimana tanah yang berbatu? Masih mending, ada tanah. Ada tanah walaupun banyak batu. Dan dikatakan benih ini memang tumbuh. Bahkan tumbuhnya sangat cepat. Karena matahari dan air hujan yang menetesi benih ini tidak harus larut terlalu jauh di dalam tanah dan membuat benih ini lebih cepat tumbuh. Tapi apa hasilnya? Lenyap juga, layu kering seketika. Ini mau berbicara tentang apa? Bagi mereka yang menerima dengan sukacita karena tertarik dengan firman yang disampaikan dengan lucu, entertain, menghibur. Ini terjadi di banyak gereja. Pernah suatu kali saat saya waktu saya masih bekerja, saya diutus bos saya untuk datang ke sebuah bank.
Saya bertemu dengan seorang kenalan dan mengatakan, bercerita tentang gereja ini, gereja itu, gereja ini. Bahkan dia mengatakan, saya sedang bergereja di gereja A. Karena apa? Apakah gereja besar? Tidak. Banyak orang mengatakan, di situ pendetanya kalau khotbah aman. Gereja itu pendetanya tidak pernah nyindir-nyindir. Jadi sehingga banyak orang berbondong-bondong ke gereja itu karena merasakan aman. Bahkan sangat menarik jika Bapak Ibu menyimak. Di sebuah gereja jika yang berkhotbah pendeta tamu, jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi kalau bagaimana pendeta setempat yang berkhotbah dan terkenal sangat memiliki image yang sangat bagus, sangat lucu, sangat berwibawa. Penuh, berjubel. Sampai tukang parkir pun harus sibuk untuk menata kendaraan. Karena saking banyaknya yang datang di saat seseorang pendeta yang diakui sangat bagus berkhotbah. Kemudian yang ketiga, jatuh di tengah semak berduri. Masih bisa bertumbuh. Tapi saat semak duri itu pun juga tumbuh bersama-sama dengan benih ini, apa yang terjadi? Benih ini tidak tumbuh dengan baik. Bahkan mungkin mati sebelum benih ini berbuah. Perumpamaan ini mau mengatakan tentang pesan kepada mereka yang menerima dan berusaha melakukan firman itu. Tetapi mereka kalah, mereka berkompromi dengan apa yang ditawarkan dunia. Mereka berkompromi dengan pergumulan-pergumulan hidup yang menimpa mereka. Mereka mengalami kesulitan dan mereka lebih fokus kepada kesulitan. Mereka lupa dengan apa yang menjadi pesan dari Tuhan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Atau mereka lebih memilih kenyamanan. Saya lebih memilih untuk berada aman di dalam situasi ini. Daripada aku harus meninggalkan semua ini dan aku harus menghadapi situasi yang tidak menentu. Bagaimana dengan masa depanku jika aku menjadi seorang yang taat? Ini pun terjadi di saat kita berada di situasi persekutuan jemaat di mana kita mengakui sulit untuk memaafkan. Sulit untuk melakukan sebuah kejujuran. Sulit untuk melakukan kesabaran dari seseorang yang sering kali membuat kita jengkel. Dari hal yang sepele, kita sering kali mengatakan sulit untuk mengendalikan mulut kita. Mengendalikan pikiran kita untuk memiliki prasangka-prasangka terhadap orang lain yang kita tahu belum tentu benar. Itulah benih yang ditaburkan di tengah semak berduri. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus mengatakan, ada benih yang jatuh di tempat yang baik, di tanah yang baik. Yang artinya firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan benih-benih lain yang siap bertumbuh juga dimanapun Tuhan akan taburkan kembali. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, tetangga di depan rumah, di depan pastori di mana kami tinggal, beberapa waktu ini mereka sedang memiliki sebuah usaha baru, tidak bergerak di makanan, tapi mereka memiliki usaha baru bergerak di bidang tanaman. Saya memperhatikan bapak yang ada di depan rumah kami ini, mereka mencampur tanah, dan waktu saya tanya, sedang apa Pak? Sedang mengolah tanah. Karena belum tentu tanah yang nanti akan ditempati oleh pohon ini, oleh tanaman ini, menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang baik. Sehingga mereka membantu dengan mengolah tanah untuk menjadi tanah yang lebih baik, jauh lebih baik, sehingga ditempatkan dimanapun tanaman ini bisa tumbuh. Menarik. Bahwa belum tentu kita berangkat dari latar belakang memiliki kehidupan yang baik. Kita harus berproses. Dan Tuhan Yesus mengatakan, panggilan itu dicerukan juga oleh penulis surat Roma. Berproses untuk menjadi tanah yang baik. Berproses untuk disuburkan, berproses untuk dipisahkan dari kehidupan lama yang membuat kita tidak akan bertumbuh. Mungkin awalnya sangat menyakitkan. Di saat kita harus diambil dari kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Kita harus diambil dari kehidupan kenyamanan kita yang dinilai Tuhan menghambat pertumbuhan kita. Tetapi satu hal yang mau disaksikan oleh kitab Yesaya. Firman yang ditaburkan oleh Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi persoalannya, maukah kita mau memberikan hasil yang terbaik
dari apa yang sudah Allah taburkan, sudah Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menjadi pengaruh yang baik. Tuhan Yesus siap untuk membantu kita memiliki tanah yang baik. Menjadi tanah yang siap ditanami dan siap berbuah. Bukan hal yang mudah. Tetapi kita perlu mau berjuang. Kehidupan kedagingan kita akan selalu mengikuti kita. Saat kita merasakan pergumulan hidup, soal ekonomi, bagaimana kita bergumul saat kita harus mengalami konflik dengan keluarga, dengan pasangan hidup kita. Saat kita mau berproses, kita mau melihat Tuhan Yesus dan kita meminta Tuhan Yesus suburkanlah tanah di dalam diri kami. Proses menjadi menyerupai Kristus bukan hal yang sulit. Tetapi menjadi proses yang akan terus-menerus didampingi oleh Tuhan. Ingatlah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sudah menjadi manusia. Sama seperti kita. Itu mau menyampaikan kepada kita bahwa apa yang menjadi perintah Allah untuk hidup di dalam kebenaran, untuk kita menghidupi keselamatan yang diberikan oleh Kristus bukan hal yang sulit. Bukan hal yang mustahil. Kita mau memilih menjadi tanah seperti apa? Firman Allah begitu baik. Memberikan kehidupan yang selamat. Selamat di dunia, selamat di kehidupan yang nanti. Tetapi kita mau memilih yang mana? Beberapa waktu lalu saya mengikuti webinar yang diadakan oleh Klasis Jakarta 1, difasilitasi oleh LPPS Jogja. Bagaimana webinar ini membahas situasi gereja di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana gereja memiliki tantangan-tantangan karena tuntutan zaman di tengah pandemi 19 ini. Kita tahu hingga hari ini kita belum bisa ibadah secara tatap muka. Di dalam diskusi ini menarik, membahas bahwa gereja berlomba dan bahkan gereja di situasi seperti membuka tembok kepada dunia. Gereja berlomba memberikan yang terbaik, berlomba memberikan yang istimewa, berlomba menaikkan angka like, baik di YouTube, baik di Facebook, di Instagram. Memberikan pembinaan-pembinaan yang menarik, pembinaan-pembinaan yang diharapkan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Tapi ada plus minusnya. Gereja bisa memiliki kesempatan, memiliki wawasan, karena bisa menyaksikan bagaimana gereja lain, jemaat lain membuat acara, membuat ibadah yang menarik. Bahkan jemaat memiliki alternatif kegiatan dan sajian khotbah bisa mengembangkan wawasan, sehari bisa ibadah berkali-kali. Apalagi hari Minggu menjadi hari libur. Mungkin mau ibadah sehari 10 kali, dipersilahkan. Tetapi sekaligus menjadi minusnya, jemaat bisa membandingkan gereja satu dengan gereja lain. Bagaimana jemaat bisa menyimpulkan, pendeta di sini, pembicara di sini, topik di sini, ini lebih berbobot, ini lebih lucu, di sana tidak menarik. Satu sisi jemaat diajak kritis, tapi satu sisi di jemaat diajak untuk tergiur. Bahkan yang dikhawatirkan, beberapa jemaat mulai mengkhawatirkan, bagaimana Pak kalau jemaat kita betah, kemudian saat kita ibadah tatap muka, yang kembali hanya sedikit. Kalau di beberapa negara di luar negeri, mereka syok saat diadakan ibadah tatap muka yang kembali sedikit karena sebagian banyak mereka meninggal karena terkena wabah corona. Tapi yang kemarin dibahas kita, bagaimana yang kembali sedikit jika mereka nyantol di gereja lain? Atau aliran lain yang berbeda dengan aliran jemaat kita. Kemudian lagi ada yang mengatakan, gereja juga latah, tergoda untuk melakukan perlombaan menyajikan yang menarik, dan akhirnya mereka lupa. Apakah ini menjawab kebutuhan jemaat? Apakah ini yang menjadi seruan jemaat? Jemaat hanya bisa komplain jauh karena tidak bertatap muka. Atau mungkin melalui 1-2 orang yang dikenal. Kami butuh ini, kami butuh ini. Tapi gereja tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Bukan suatu kebetulan jika firman hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mengingatkan lagi bagi kita umat Kristen di dunia yang tengah berhadapan dengan tuntutan zaman. Apakah kita mau mengikuti arus zaman?
Ataukah kita mau tetap berpegang teguh sambil kita mau berkaca melihat apa yang menjadi tuntutan zaman, apa yang menjadi panggilan gereja. Siapa gereja? Gereja adalah kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Tuhan Yesus mau menjadi pengaruh yang baik. Jemaat mula-mula juga menunjukkan bagaimana mereka mau berproses. Menjadi tanah yang baik. Atau mereka pun siap untuk menjadi tanah yang berbatu. Tidak menghasilkan apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika kita mengakui hidup kita belum menjadi tanah yang baik atau belum memberikan hasil yang baik, janganlah menyerah. Firman hari ini mau mengingatkan kita, mau memanggil kita untuk berproses. Di saat kita merasakan buah yang kita hasilkan tidaklah maksimal atau sama sekali tidak menghasilkan, koreksilah hidup kita. Jangan melihat kelemahan-kelemahan orang lain, tapi lihatlah kepada diri kita. Mana yang perlu kita buang, mana yang perlu kita tambahkan, mana yang kita harus minta kepada Tuhan untuk menolong kita memiliki dan menjadi tanah yang baik. Dunia membutuhkan kita. Kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Bukan ikut-ikutan menjadi sama dengan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau bercermin terus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menjadi patokan kita. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita berproses. Saya akan menyambut bersama-sama kita semua untuk berproses bersama. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Selamat berproses, selamat menjaga hidup kita untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati untuk memanjatkan beberapa pokok doa yang ada di dalam tayangan. Mari kita berdoa bersama. Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Dengarkanlah apa yang menjadi doa kami Tuhan. Kami satukan hati untuk memanjatkan doa-doa ini. Kami berdoa Tuhan mengucap syukur bagi keluarga yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Bagi pasangan hidup, bagi anak-anak, bagi cucu, bagi keluarga besar yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kami. Tuhan mau memberkati mereka, Tuhan mau menyatukan di dalam persekutuan yang indah dengan kasih Tuhan yang menjadi teladan di dalam keluarga kami. Biarlah kami juga boleh berjuang terus Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu hingga hari ini. Biarlah kami tetap memiliki harapan bahwa Tuhan Yesus menjadi juru selamat hidup buat kami. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami yang bergumul di dalam soal ekonomi, bergumul di dalam kesehatan, bergumul di dalam pendidikan. Tuhan mau menjawab apa yang menjadi pergumulan doa orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi persekutuan jemaat GKI Arca Manik. Biarlah tetap terjalin di dalam situasi apapun, Tuhan yang mau hadir sebagai kepala gereja di dalam kehidupan kami. Tuhan juga kami mendoakan bagi majelis jemaat, bagi hamba Tuhan yang memiliki kesatuan di dalam persekutuan di jemaat ini yang mewakili jemaat yang berada di dalam organisasi yang memikirkan kebutuhan, memikirkan arah
Dan kami juga boleh memiliki kesatuan hati, melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kami di dalam visi misi, di dalam program kerja yang boleh kami terapkan, kami lakukan dalam hidup nyata di tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi 3 anggota keluarga yang hadir di tengah persekutuan jemaat di tempat ini, bagi keluarga Evan Surya Atmaji, bagi keluarga Evrian Sigit Surya Putra, bagi keluarga Evi Limijaya. Kami bersyukur Tuhan, ketiga anggota keluarga ini boleh hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Arca Manik. Biarlah mereka juga boleh diberkati Tuhan di dalam persekutuan keluarga mereka dengan kesehatan, dengan sukacita, sehingga mereka juga boleh memiliki pengharapan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, di tengah dunia yang tidak menentu ini, biarlah mereka boleh tetap memiliki pengharapan dan berjuang terus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia, bagi kota Bandung, bagi tempat di mana kami boleh hadir di tengah-tengah wilayah Arca Manik ini. Biarlah Tuhan, situasi hingga hari ini, wabah pandemi COVID-19 belum juga menunjukkan hasil yang membaik. Tapi kami yakin Tuhan mau hadir bersama-sama berjuang dengan para pemimpin bangsa kami, berjuang dengan tim gugus depan penanggulangan COVID-19, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka semangat, berikanlah mereka juga sikap untuk boleh memiliki pengharapan bahwa situasi ini akan berangsur-angsur berbaik dan akan memiliki harapan masa depan yang baik. Biarlah masa depan Indonesia Tuhan boleh hadir bersama-sama. Pemulihan negara kami, boleh Tuhan juga hadir bersama-sama dengan pemimpin bangsa dan juga segenap kami rakyat Indonesia boleh ambil bagian secara aktif untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah Tuhan, kami tidak hanya duduk diam, tapi kami boleh ikut ambil bagian menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa-doa kami dan Tuhan Yesus yang akan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan didasari firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Arca Manik, BCA nomor 437-180-4425 atau dikumpulkan di kotak tersedia di kantor gereja atau GSG. Kita bernyanyi dari NKB 199. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Saat ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kiranya terimalah persembahan kami, terkhusus persembahan diri kami. Terimalah karya dan hasil usaha kami yang kami persembahkan kepadamu. Hari ini kami berkomitmen akan mengambil bagian yang terbaik dalam pelayanan Tuhan sebagai kesaksian yang hidup di tengah dunia ini. Kiranya dapat memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya. Saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tetap jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.